Coba seandainya yang datang kemari ini bukan ulama. Alhamdulillah yang datang kemari ini ulama. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Nasir Al-Busiri Al-Yamani. Coba kalau yang datang kemari ini artis, dibuatnya pentas tinggi, dia pun show menyanyi, oke, bisa digoyang. Pulang dari situ patah-patah tulang suami ibu semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dapat uang dibelikan makanan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Dibelikan pakaian. Sampai mu kena 7 warna. Hari Ahad pink. Hari Jumat hitam. Ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau wakafkan untuk pesantren Jil As-Salam, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Masya Allah, satu kotak sudah kembali. Saya lihat dari jauh merah semua isinya. Hebatnya Jil As-Salam ini. Kalau ibu bertanya, apa hebatnya pesantren Jil As-Salam? Di sana bukan cuma perempuan yang pakai jilbab, sound system pun pakai jilbab biru. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aslinya mendidik anak-anak ini adalah bapak, Pak. Mendidik anak-anak ini ibu, Bu. Tapi karena bapak sibuk cari nafkah, ibu juga ada usaha, maka diserahkanlah anak ke pesantren. Ada guru-guru kita yang ikhlas luar biasa. Anak-anak kita protokol pembawa acara tadi pakai bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di sini mereka menghafal Al-Quran, baca kitab kuning, membaca kitab-kitab diwariskan generasi dari dulu sampai hari ini. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i asli dari Yaman. Dan tasawufnya tasawuf Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tiga-tiganya dipegang, akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawufnya Sunni. Selamatlah anak-anak kita sampai hari kiamat. Tidak ada lagi orang Indragiri Hilir yang sesat, yang salah arah, insya Allah. Inilah benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Nampaknya sorban saya sudah kembali. Itulah maka tadi mata saya tajam. Apa yang saya cari? Sorban saya sampai kemana dia tadi? Rupanya udah balik. Masya Allah, baru agak tenang hati saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya malaikat maut pun datang mencabut nyawa. Kita ingin ucapan terakhir kita ketika ruh keluar dari jasad, yang keluar dari mulut adalah kalimah la ilaha. Saya heran kenapa jantung saya ini hilangin detaknya. Rupanya dia udah mendekat ke saya. Masya Allah, ini namanya senjata makan tuan. Kalau saya tahu ada penggalangan dana, saya tinggalkan dompetnya di kamar tadi. Pakai slow motion. Masya Allah, Masya Allah. Inilah ceramah yang paling mengharukan. Hampir saya meneteskan air mata lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang kaya kalau lewat 10 kol diesel, dia ini kaya Pak Ustadz. Gimana kayanya Pak Haji? Kalau lewat 10 kol diesel di depan Ustadz, 7 punya dia, 3 punya orang. Kaya, ya. Dia kemana-mana kalau pergi bawa tas Pak Ustadz. Apa isi tasnya? Laptop? Enggak. Apa isinya? Rebus pisang. Kenapa rebus pisang? Kalau dia lapar, dibukanya, dimakannya. Minumannya botol bekas diisi air putih dari rumah supaya nggak beli minuman di jalan. Kalau makan sama dia Pak Ustadz, makan terus, pas giliran bayar dia pura-pura mencret ke belakang. Dia supaya dibayarkan orang. Kaya dia Pak Haji, kaya Pak Ustadz. Di mana dia sekarang? Udah mati. Jadi cerita tentang orang bakhil, bin medit, bin kedekut, bin pelit, bin apa lagi? Ini orang pelit ini banyak di dunia ini. Dan akhirnya mimdate mataya bawati, mampus, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak bawa apa-apa.
Saya sudah banyak melihat orang kaya mati pakai mobil, mobilnya tinggal di pelataran parkir. Pakai selimut impor dari Korea, selimutnya tinggal di mobil. Anaknya ikut mengiring, istrinya menangis di tepi kubur. Abah, mobil kita belum lunas. Istrinya menangis di tepi kubur. Datang ustadz yang bacakan talqin di samping. Bu, jangan masuk, bu, jangan masuk. Aku mau ke dalam. Jangan, bu. Saya yang ada di situ diam aja, saya lihat. Betul dia mau masuk. Enggak, sandiwara aja, guys. Mana ada dia mau masuk ke dalam. Kalau enggak, nanti kalau ada orang meninggal, perempuan mau masuk ke dalam, coba biarkan. Enggak ada dia mau masuk. Itu cuma sandiwara radio saja. Kalau kalian tak percaya, kita tanya. Bu, halo, hai Besti, masih di sana? Seandainya bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas, Pak? Masya Allah, tabarakallah. Coba naikkan kotak tuh ke atas. Saya mau tes berapa duit ini. Mana duit yang paling banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, 5.000. Mudah-mudahan ada peningkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat, 10.000. Sama-sama kita berdoa biar naik harkat martabat orang tembilahan. Merah, merah. Bismillahirrahmanirrahim. Udahlah, bawa lagi nanti. Masya Allah, ada yang pakai amplop tebal. Oh, isinya jangan tanya, tanya panitia nanti. Mudah-mudahan semua yang bersedekah, barakallahu laka fima a'taita, diberikan berkah atas wakaf infak sedekah yang sudah kau berikan. Barakallahu laka fima abqaita, dikekalkan Allah sebagai amal jariah sampai hari kiamat. Wa ja'alaha laka tahuran, dijadikan Allah sebagai pensuci dari segala dosa-dosa. Semua yang bersedekah tadi, dosa-dosanya dihapuskan Allah. Tapi utang tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pejabat-pejabat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, camat, semua yang punya jabatan, pakai jabatan itu untuk menolong pesantren. Karena jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Betul. Pesantren yang sudah kau tolong, anak-anak santri yang kau bantu melalui APBD, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. 10 tahun punya jabatan, setelah itu yang mengalir sampai hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Ini nanti duit-duit ini dihitung semuanya, maka inilah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa Ustaz ketika menengok duit ini Allahu Akbar? Kecil kali duitnya. Bukan itu maksudnya. Kalau ada orang yang hatinya merasa bangga, gara-gara akulah sumbangan ini terkumpul, gara-gara akulah duit ini banyak, maka kecilkan hatimu, katakan Allahu Akbar. Hebat, tanah wakafnya 4 hektar, Allahu Akbar. Orang tembilahan nih baik-baik, ngasih tanah 4 hektar. Kami di Pekanbaru keliling mencari tanah, alhamdulillah dapat 3 hektar, strategis pinggir jalan. Setelah akad dapat, rupanya tanah bermasalah. Bermasalah tanah kemarin tuh Pak Haji, karena bermasalah itulah maka kuwakafkan. Orang tembilahan tulus di pinggir jalan, strategis, kering, diwakafkan. Asrama, rumah guru, bangunan di belakang, masjid yang baru, gambarnya menarik, anak-anak belajar, tak perlu jauh-jauh, yang dari pulau-pulau berdatangan kemari. Inilah yang akan menjadi stasiun-stasiun menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Ibu yang ada di Tembilahan di Indragiri Hilir, selamat anak-anaknya insyaallah dengan adanya pesantren ini. Amin. Coba seandainya yang datang kemari ini bukan ulama. Alhamdulillah yang datang kemari ini ulama. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Nasir Al-Busiri Al-Yamani. Coba kalau yang datang kemari ini artis, dibuatnya pentas tinggi, dia pun show menyanyi, oke, bisa digoyang. Pulang dari situ patah-patah tulang suami ibu semua. Tapi doa orang-orang soleh, doa dari Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Siddiq,
doa dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, doa dari Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, doa wali-wali Allah yang ada di sini. Akhirnya berdatangan alim-alim ulama datang kemari, mereka menjadi muassis, mendirikan pesantren. Andai orang Tembilahan tidak menolong pesantren ini akan tetap tegak berdiri. Yang rugi hanya orang yang bakhil, yang rugi hanya orang yang pelit. Dia tidak akan membawa apa-apa setelah kematiannya. Tidak ada yang mengalir. Yang mengalir hanya doa anaknya di tengah malam berkata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Sekarang banyak anak-anak yang tak pandai mengucapkan itu, gara-gara bapaknya membawa anaknya karaoke, sinetron. Akhirnya ketika dia mati dikirimkan anaknya lagu metal, lagu dangdut, lagu India, drama Korea. Apa jadinya generasi kita di masa akan datang? Sinetron. Zaman Abdul Somad kecil dulu, kepala Abdul Somad ini yang merusaknya tidak banyak. TV cuma satu, TVRI. Itu pun hidupnya hari Ahad cuman Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang parabola, berputar parabola sampai ratusan channel, tambah TV kabel, tambah internet, macam-macam. Hancur kepala anak kita. Umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tak pandai berbakti kepada orang tua, tak pandai mencium tangan orang tua, tak pandai membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Gara-gara apa? Rusak otaknya gara-gara layar monitor, gara-gara gadget. Ustaz Somad tolong ruqyah anak saya Pak Ustaz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis. Enggak ada respon. Biasanya kalau dibacakan ayat kursi itu keluar jinnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini aneh. Dibacakan ayat kursi enggak ada respon. Jadi jamaah ini nanya, jadi ini enggak ada jinnya Pak Ustaz? Anak ini enggak salah jin. Terus salah siapa? Salah ibu. Loh kok salah saya? Anaknya enggak mandi, enggak sholat, enggak makan, enggak sekolah, main game terus di kamar. Yang belikan handphone siapa? Saya Pak Ustaz. Yang belikan paket 4 giga siapa? Saya Pak Ustaz. Yang biarkan dia di kamar siapa? Saya Pak Ustaz. Yang biarkan dia enggak sekolah, enggak mandi, enggak sholat siapa? Saya Pak Ustaz. Sekarang anaknya gini, siapa yang salah? Pak Ustaz. Enak aja. Aku yang salah. Masya Allah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Siapa yang mau jadi tentara? Angkat tangan. Mujahid fisabilillah. Siapa yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Itu lagi ngangkat. Bagus, nanti nggak lulus tentara masuk polisi. Siapa yang mau jadi ustad? Rame. Jadi ustad. Udah turun, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Anak Tembilahan ini berani-berani. Betul. Inilah yang akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Abdul Somad di masa akan datang. Kalau Ustaz Abdul Somad mati nanti siap mengirimkan Al-Fatihah? Saya sudah booking, Bu. Ibu udah booking belum? Bapak udah booking belum? Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Mereka akan bercerita ke anaknya. Nanti mereka punya istri. Betul? Alah, macam paham aja. Mereka akan bercerita ke istrinya, Dek, dulu abang waktu Ustaz Somad datang, abang lah yang merekam Ustaz itu ceramah. Abang kenal dengan Ustaz Somad, abang lah yang datang waktu itu hujan-hujan. Gara-gara hujan itulah abang bisa naik ke atas pentas. Kita hari ini sedang membuat sejarah, Bu. Hari ini kita sedang membuat sejarah, Pak. Kalau Abdul Somad tablik akbar, tadi pengajian bersama Basnas ramai, maklum karena dalam gedung. Kalau Abdul Somad ceramah dalam masjid tadi khutbah ramai, biasa. Tapi hari ini di Jil As-Salam bisa orang ramai padahal hujan, ini baru luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nanti ketika panas terik padang mahsyar, ketika tak ada tempat berlindung, tak ada tempat bernaung, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat berlindung, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Yang dapat naungan itu adalah jamaah yang hadir ini semua. Ustadz ini ngomongnya menyenangkan hati jamaah aja biar kami basahnya nggak terlalu terasa basah. Ini ada dalilnya, Besti. Apa dalilnya Pak Ustadz? Dalil yang pertama,
Syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang dapat perlindungan itu adalah anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kameramennya anak muda, editingnya anak muda, panitianya anak muda, protokolnya anak muda. Memang beberapa saya lihat ada yang tua, tapi sebenarnya mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Memang casingnya tua, tapi signalnya muda. Betul Pak? Hati-hati Bu. Siapa lagi yang dapat naungan itu? Yang dapat naungan itu adalah rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alai, berteman berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alai, berpisah pun karena Allah. Syekh Muhammad bin Ahmad Nasir Al-Busiri datang ke Pekanbaru menjumpai Ustaz Abdul Somad. Malu saya. Beliau orang alim, beliau orang mukhlis ikhlas, mendirikan pesantren di negeri kita, berdakwah, meninggalkan keluarga, mau datang bersusah-susah payah. Hari ini beliau datang menyambut. Allahu Akbar. Doakan kami bersama di Jil As-Salam, bersama pula di Darussalam nanti insyaallah.